Hey again everyone, welcome back again the Bitcoin update. Semoga kali ini suaranya nggak kecil ya everyone. Saya kemarin di video terakhir dapat banget beberapa feedback katanya suaranya kecil. Oke, kita coba kencengin ya dari aplikasinya juga. Jadi semoga aja suara yang ke-record bisa kedengaran dengan lebih jelas. Guys, anyway saya lagi ada di luar negara Konoha. Lebih tepatnya lagi ada di Malaysia untuk ngejalanin medical check up. Proses masih berlangsung. Ini ada kesempatan untuk coba kasih update ke teman-teman. So let's see what is going on with the market dan apa yang perlu di prepare ya menjelang Jerome Powell speak pada malam hari ini. Tepatnya sih kalau dari jadwal yang tertera ya, ini kan saya pakai by the way GMT plus 7 ya, artinya waktu Indonesia Barat, bukan waktu Malaysia. Itu Jerome Powell bakal ngomong sekitar jam 7:40. Artinya di sini kalau terakhir saya ngecek ya, dia sih harusnya ngomong di sebuah forum ekonomi juga. Dan ini harusnya cukup penting, cukup dipantau. Terutama orang-orang pasti pengen tahu dong respons dia atas data CPI terakhir yang angkanya turun ke 2,3%. Sebetulnya itu sudah semakin dekat loh dengan ekspektasi dia di angka 2%. Tapi memang 2% yang dimaksudkan di sini adalah PPI. Cuman waktu terakhir inflation rate mencapai angka 9,1% atau CPI-nya mencapai 9,1%, mereka juga mantau. Jadi sebenarnya serba bingung kan, apakah sebenarnya utamanya mereka ngelihat data itu CPI atau PPI. Nah, yang saya tahu adalah para pelaku pasar lihatnya CPI. Jadi acuan mereka adalah CPI, kemudian baru PCE. Mohon maaf teman-teman ya. Saya kayaknya salah sebut tadi ya. Maksud saya di otak saya itu PCE tapi sebutnya PPI. Ya, anyway, pasti pengen tahu dong. Kita juga pengen tahu kira-kira apakah dia akan bilang somewhat elevated atau kelihatan on track untuk target yang dia mau. Karena Trump udah nyap-nyap banget ya, udah dari beberapa hari terakhir, apalagi begitu lihat data angka CPI-nya turun, Trump langsung ngoceh gitu kan. Ini turun, harga ini turun, inflasi juga turun. Powell itu telat ya, di negara lain udah pada rate cut, di sini belum gitu. So kita lihat aja gimana ya kira-kira. Kalau misalkan Powell tetap egonya, bukan ego lah ya, sebenarnya Powell juga bisa dibilang kan dia merepresent dari Federal Reserve, dan anggota FOMC itu ada banyak guys, belasan. Jadi nggak bisa dia mewakili seluruh anggota FOMC ngasih opini pribadi, karena takutnya ntar dianggap Federal Reserve itu punya pandangan yang baru yang bisa membuat market tuh memiliki sentimen tersendiri gitu kan. Jadi ya Powell juga pasti hati-hati. Kalau saya sih dugaan saya nanti malam dia pasti ngomongnya sama, template aja, ngulang-ngulang lagi, tergantung pertanyaan dari panelisnya. Nah itu yang bisa berbeda. So that's gonna be very interesting untuk kita tahu. Anyway, selain daripada Fed Chair Powell speak, kita juga akan ada data retail sales. Ini untuk kita tahu juga bagaimana consumer confidence di US, dan salah satu yang cukup penting adalah PPI atau data inflation, tapi dari sisi produsennya ya, atau produsernya. Ya, kira-kira dua data itu yang bakal dipantau sama para pelaku pasar pada malam hari ini di luar daripada si Jerome Powell speak. Guys, kalau saya sih nggak mau terlalu over gambling ya. Ketika Powell udah dikasih waktu dan tempat untuk dipersilakan ya untuk dia berbicara, saya nggak tahu kira-kira market bakal kayak gimana gitu, karena tergantung dari statementnya Powell juga, tergantung dari pertanyaan si panelisnya juga, tergantung dari mungkin kalau ada dari penonton yang mau nanya ya kan, itu juga salah satu faktor yang sangat penting dan sangat krusial. So I think nggak bijak buat kita mencoba untuk menebak isi pikirannya Jerome Powell. Di satu sisi kita tahu Powell punya karakteristik lebih cenderung suka bermain aman, jadi dia konservatif sekali, dan artinya kita nggak bisa berharap banyak dari sana gitu ya. Nah sementara yang saya lihat untuk saat ini Bitcoin ya, on the daily perspective, setelah lihat dua candle close terakhir, Bitcoin itu masih bermain di dalam range ini. Jadi kalau kita lihat hari Senin itu kan terbentuk range high, terbentuk range low. Kemudian hari Selasa market recovery, balik naik ke atas, seakan-akan bersiap untuk dia nge-boom langsung breakout. But the next day, tepatnya hari Rabu, kita bolak-balik lagi ya, balik lagi ke tengah teman-teman. Per hari ini gimana Vin? Ini turun dulu. During London session kita ngelihat Bitcoin kembali terkoreksi ya, Asian sampai London session kita terkoreksi.
turun dari sekitaran harga lebih kurang 103.000 sampai 101.800. So dengan kondisi seperti ini, terutama dari daily perspektif ya, saya bisa katakan kita hanya konsolidasi, gak banyak pergerakan. Apa nih yang menjadi triggernya? Kalau dugaan saya ya tidak lain dan tidak bukan adalah nunggu Jerome Powell. Walaupun akhirnya kita tahu Powell nggak akan ngomong yang gimana-gimana banget gitu, tapi para pelaku pasar, mungkin dari para ETF-nya ya, kalau kita lihat misalkan ETF klien gitu, bagaimana dengan ETF klien untuk Bitcoin gitu kan? So far kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, coba saya double check untuk make sure teman-teman, ya bagus ya, angkanya oke guys. Tanggal 12 Mei tidak ada belanja ya, dikit banget. Hari Selasa kalau kita lihat itu justru malah outflow-nya gede sekali ya, gak gede sekali sih, 91,4 juta, dan cuma satu loh aktivitasnya dari sekian banyak aset manajemen. Tapi hari Rabu lihat dong belanja ya, BlackRock 232 juta dengan total 319,5 juta dolar. So perolehannya luar biasa, bagus gitu kan. Gak heran dong kalau kita ngelihat hari Rabu actually marketnya rebound. Tapi kalau kita lihat ya, kan Rabu pagi dong, biasanya settlementnya kan pagi-pagi itu subuh ya, jadi gak ada aktivitas guys. Flat banget gitu kan. Jadi kalau kita lihat selain daripada ETF klien, situasi Bitcoinnya sendiri tidak ada aktivitas yang signifikan. Kita cuma back and forth aja, seperti seakan-akan market itu menunggu sesuatu. Kira-kira nungguin apa tuh ya? Nah, satu lagi teman-teman yang saya pengen tambahin juga adalah kita harus lihat juga lagi bagaimana dengan liquidation map saat ini. Sebenarnya kalau kita lihat waktu lalu di sekitaran 97.000 dolar itu kan total ada sekitar, seingat saya itu ada sekitar 10 miliar lebih ya yang bakal kena likuidasi. Sekarang udah balik gendut yang sebelah kanan guys. Jadi terakhir saya ngecek itu tadi malam ya, waktu saya selesai aktivitas, 106.000 tuh udah balik ke 5 miliar lagi. Jadi memang orang-orang ini suka banget spekulasi ya. Kalau kita lihat ya, shortnya itu langsung gendut lagi gitu, dan cukup besar nominalnya. Sementara kalau misalkan yang 92.000 juga sama sih, tambah gendut guys. Artinya kan orang-orang lagi battle nih ya, between buyers and sellers. Mereka lagi coba untuk fight ya, mana yang lebih dominan gitu. Tapi akhirnya kalau kita lihat, saya merasa bahwa orang itu tendensinya lebih suka melawan arus, tendensinya lebih suka untuk mencoba nge-call di mana topnya atau di mana bottomnya gitu. Jadi mereka coba untuk pelajari atau lebih tepat coba untuk nebak kira-kira di mana nih mentoknya, and then mereka ngelakuin sell shorting atau mereka nge-buy long dari bawah. Biasanya kayak gitu. But anyway, dengan kondisi kayak gini, kalau dia konsolidasi lebih lama, itu berarti bakal ciptain bensin, baik itu di atas maupun di bawah. But most likely dengan kondisi harga yang cukup tinggi, short sellersnya bakal lebih cepat. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, bagus. Kenapa? Karena market pada akhirnya akan nge-boom naik ke atas untuk ngesapu bersih liquidation itu. Ya itu yang makanya jadi bensin gitu guys. Makin banyak makin bagus sebetulnya. Oke, but for now gimana Vin? Oke, kesimpulannya gini guys ya. Saya kalau lihat dari time frame yang lebih besar, katakanlah di time frame 2 jam gitu ya, kita punya pandangan sama kok ya, bahwa secara struktur overall dia masih bullish, internalnya bisa dibilang galau ya, antara dia naik dan turun. Tapi memang kalau kalian lihat sendiri ini saya ngomong bukan berdasarkan tidak ada data ya, tapi kalau kalian lihat technically ini reject dari previous resistance. Jadi apakah ini bisa dikatakan valid break? Enggak juga gitu ya. Dan kalau kita lihat saat ini dia juga nggak berhasil break gitu, masih ketahan di level ini. Jadi asumsi saya, ini market benar-benar lagi nunggu kira-kira nanti malam Powell bakal ngomong apa. Itu bakal jadi konfirmasi paling penting untuk kita katakan sebagai I think validasi ya. Either dia akan breakdown atau dia akan kembali rebound dan rally kembali. Oke, so New York session malam ini bakal cukup penting. Oke, by the way maaf ya guys. Tadi saya habis cek di THT ya, disemprotin anestesi di bagian hidung. Kayaknya saya alerginya malah kumat ya. Malah jadi pilek kok ya, padahal baru banget tadi dicek ke dokter THT. Oke, my bad guys ya. Sorry banget kalau misalnya suaranya tidak terlalu senok ya. Anyway, on Bitcoin price action currently seperti itu yang bisa saya sampaikan.
nggak banyak ya, ini mungkin lebih kepada sharing aja kira-kira pandangan saya gimana dan how I position myself dengan kondisi seperti sekarang ini. Yang pasti I'm still expecting kalau misalkan memang dia kasih kita pullback itu bakal bagus teman-teman. Kita bisa nunggu either itu $100,000 or maybe even lower 97.000 untuk start looking for, I don't know ya, kalau kalian suka dengan DCA system ya berarti DCA lagi di situ gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang udah belanja cukup banyak, ya mungkin pullback itu jatuhnya lebih kepada kesempatan untuk beli di altcoin saja gitu. Kalau kalian interested untuk beli altcoins, mungkin pengen cari kayak aku pengen dijen dikit deh gitu. Dari 5% portofolio kita coba untuk dijen ya, masukin di altcoins. Ya I think much better kalau kamu bisa nunggu diskon itu gitu. Jadi kalau dapat diskon itu, dapat correction itu akan lebih bagus lah secara risk to reward gitu kan. Jadi beli dengan risk yang lebih kecil but then rewardnya bisa lebih besar dibandingin kamu paksa beli sekarang. Ya itu pandangan saya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia naik lagi gimana Vin? Ya udah, berarti belum rezeki. Daripada teman-teman paksa beli harga mahal, kalau saya sih mendingan ya udahlah, namanya kemarin itu nggak beli ya udahlah terima ya, itu artinya memang belum rezeki gitu kalau dari saya. Oke? So guys, I think that's gonna be the update for now. Thank you very much for watching. I'll see you guys again in the next update. Hopefully Powell nanti malam bisa dovish dan kasih kita clue ya kapan dia mulai pangkas suku bunga dengan data CPI terakhir. Okay, so God bless everyone. See you guys again soon. Cheers. Bye bye guys.